Shalom anak-anak semuanya yang dikasih oleh Tuhan. Senang rasanya Bapak bisa menyapa anak-anak sekalian dimanapun saat ini kita boleh berada. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini kembali kita mau beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh bersekutu kepada Tuhan. Mari kita mengambil sikap yang sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya kita semuanya boleh dengan sepenuh hati mengikuti ibadah di sore hari ini. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, seperti biasanya, agar kita semua boleh mengikuti firman Tuhan yang nantinya kita dengarkan. Anak-anak, mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan terima kasih buat sore hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berikan kami kesehatan, napas kehidupan, dan kesempatan untuk kami bersekutu kepada Tuhan. Berkatilah kami semua ya Bapa, supaya kami semua boleh bersungguh-sungguh hati mengikuti kebaktian ini. Biarlah kami semua boleh mempermuliakan nama Tuhan dan diberkati lewat ibadah ini. Terpuji termohon namamu ya Bapa. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengawali kebaktian kita di sore hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Jalan serta Yesus. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, saat sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, kita ketahui bahwa firman Tuhan itu berguna di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menegur kita, firman Tuhan mengingatkan kita, firman Tuhan membimbing dan mengarahkan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Namun sebelumnya anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa
baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Shalom, selamat sore anak-anak yang dikasih Tuhan. Senang rasanya di sore hari ini Bapak bisa menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Anak-anak sekalian, pada sore hari ini firman Tuhan berbicara, Tuhan sayang kepadamu. Anak-anak, ada dua berita yang mau Bapak sampaikan di sore hari ini. Berita pertama adalah berita buruk. Anak-anak sekalian, tahukah kita bahwa semua orang telah berbuat dosa? Di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23a. Anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, Tuhan menciptakan dunia ini begitu indah. Manusia diberi tempat yang indah dan penuh berkat di Taman Eden. Tetapi manusia melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia lebih memilih menaati iblis. Manusia lebih memilih mendengarkan godaan iblis, sehingga manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal sebelumnya Allah telah berfirman kepada manusia untuk tidak memakan buah tersebut. Pada akhirnya Allah pun mengusir manusia dari Taman Eden. Manusia hidup dalam kutuk dan terpisah dari Allah. Dan sejak itu, semua keturunan manusia, termasuk kita, telah lahir dalam dosa. Anak-anak sekalian, coba kamu perhatikan gambar bayi berikut ini. Kita melihat bahwa ada bentuk love yang berwarna hitam. Lihat hatinya yang hitam. Itu tanda dosa sudah ada dalam diri kita sejak kita lahir. Artinya, Bapak dan kamu sejak lahir sudah berdosa. Mazmur 58 ayat 4 mengatakan, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Anak-anak sekalian, kalau kita perhatikan gambar ini, kita melihat ada jurang yang memisahkan manusia dengan Allah, yaitu dosa. Apapun usaha manusia nggak bisa sampai kepada Allah. Kita melihat begitu banyak usaha yang dilakukan manusia untuk sampai kepada Allah. Manusia beragama, manusia hidup di dalam kesalehan, manusia melakukan perbuatan baik. Anak-anak, manusia tidak dapat diselamatkan dengan usahanya sendiri. Berbuat baik, belajar terus dengan ilmu pengetahuan untuk mencari Tuhan, itu semuanya sia-sia. Karena firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Anak-anak, kita sudah mengetahui bahwasannya semua manusia telah berdosa sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. Dan upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah maut. Hidup terpisah dari Allah. Namun anak-anak, ada kabar baik, kabar gembira yang mau Bapak sampaikan pada sore hari ini kepada kita semua. Kabar gembira itu adalah percaya Yesus memberikan kita keselamatan. Anak-anak, hukuman kekal dari dosa yang dilakukan oleh manusia adalah manusia terpisah dari Allah. Namun percaya Yesus memberikan kita keselamatan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa yang tidak luput dari pelanggaran, baik dalam perkataan kita, baik melalui perbuatan kita, maupun melalui pikiran kita. Sering sekali kita melukai hati Tuhan. Anak-anak, berita baiknya pada sore hari ini melalui Roma 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki agar kita mau bertobat. Tuhan Yesus menghendaki agar kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup percaya dan beriman kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, marilah kita mengambil komitmen saat ini untuk kita bertobat. Dan kita mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tuhan Yesus, aku sadar aku orang berdosa. Sekarang aku mau bertobat dan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, menghapuskan semua dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah ini, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.